Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, ibadallah, sikum wa nafsi bitaqwallah bi jamil halati wal harakat la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama ngarep ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan melaksanakan sebagian dari kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan berangkatnya kita ke rumah Allah ini mudah-mudahan jadi wasilah kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Biasanya kita sharing-sharing membaca kitab Al-Husu, kitab Al-Husu fi Ru'il Kitab wa Sunnah. Namun mungkin nanti akan saya baca terakhir mungkin sedikit. Sekarang mari mungkin karena menyikapi situasi dan kondisi saat ini, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Mudah-mudahan ini menjadi penguat hati kita di dalam menghadapi situasi atau kondisi saat ini. Hadirin Bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi kepada kita di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kullu nafsin, jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal, akan mati. Gitu. Likulli umatin ajal. Setiap umat itu ada batas waktu. Ada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk bekal kematian, untuk bekal menghadap Allah, menjalani kehidupan yang kekal dan abadi, lalu kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian pertama dengan bisyarri, dengan kepedihan, kesengsaraan, sakit, musibah, wabah, dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisyarri wal khairi, yang kedua dengan kebaikan kita akan diuji. Kenikmatan, kesehatan, harta yang banyak, anak istri dan sebagainya. Kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Sebagai ujian, sebab Allah pengen melihat siapa yang sabar, siapa yang bersyukur.
Wa ilaina turja'un, kata Allah di ayat terakhirnya, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Untuk apa? Untuk dibalas, untuk menerima balasan terhadap ujian yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia. Jadi Bapak sekalian, kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari dua ujian itu. Pasti kita akan mengalaminya. Kadang kita akan diuji dengan bisyarri, kepedihan, kesengsaraan. Kadang di lain waktu kita akan diuji dengan kenikmatan. Nah, ketika kita diuji bisyarri, kata Allah, wa nablukum bisyarri, pasti kami akan uji kalian dengan kepedihan, kesengsaraan, sakit, musibah, ketakutan. Nah, sekarang kan kita sedang dilanda ketakutan ya, agak sedikit ketakutan. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarah wa basyiris sabirin. Kata Allah, wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian wahai orang-orang yang beriman, bi syai'in minal khauf, dengan rasa takut. Nah, sekarang tidak sedikit di antara kita sebagai orang-orang yang beriman merasa takut. Lalu bisyai'in minal khauf wal ju'i, kelaparan, diuji dengan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, diakibatkan hartanya terbawa longsor, banjir dan sebagainya. Wal anfus, bahkan sampai kematian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarah, buah-buahan. Maka ketika kita diuji dengan syarri, dengan kepedihan, maka wabasyiris sabirin, maka kita harus senantiasa berusaha untuk bersabar dan tawakal. Ketika kita diuji, ini tidak mudah ya Bu, tidak mudah sekali. Namun kita harus terus belajar. Ketika diuji dengan kepedihan, maka kita dituntut untuk bersabar dan tawakal. Sabar dan tawakal. Jadi ketika kita mungkin sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah virus corona ya, virus corona, maka kita harus bersabar dan tawakal. Tawakal itu apa? Jadi di samping sabar, tawakal itu kita berusaha semaksimal mungkin, secara lahiriah kita berusaha. Misalnya sekarang menjaga kesehatan, menjaga pola makan, atau mengikuti fatwa-fatwa MUI. Lalu ditambah lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pemegang segala kekuasaan. Apapun yang dikehendaki Allah, setelah kita berusaha dengan maksimal lalu menyerahkan kepada Allah, maka itu namanya tawakal. Jadi kadang ada orang yang kal saja tawanya, di nggak adakan, kumaaloh we, gitu kumaaloh we, itu mah paham Jabariyah. Kalau kumaaloh mah jadi tidak ada usaha. Seperti misal ada wabah, lah ya kumaaloh. Itu adalah paham Jabariyah, paham Jabariyah yang melenceng. Jadi tidak ada usaha, kumaaloh we, itu segala kumaaloh. Itu malah fatwanya kalau melakukan maksiat itu udah kumaaloh. Jadi tidak ada usaha mereka itu. Nah, seperti sekarang ini
Hati-hati misalnya kalau ada fatwa aku mah Allah aja, tidak ada usaha, itu adalah paham Jabariyah. Kita bisa baca dalam buku I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas ada di sana. Ada juga paham Qadariyah, Pak. Kalau paham Qadariyah itu jadi kalau bahasa Sunda mah kumaha uing, alomat aya urusan. Kuma saya itu Qadariyah. Qadariyah itu kuasa artinya itu. Jadi karena Allah telah berikan irodahnya, kekuasaannya, berikan akal kepada kita, jadi kuma kita. Jadi tidak ada urusannya dengan Allah. Itu Qadariyah. Jadi tidak berdoa sukses ya kita harus terus berusaha tanpa berdoa pun. Nah, itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, yaitu di samping kita harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situasi yang seperti ini, maka kita harus senantiasa berusaha menjaga kesehatan, mengikuti apa yang telah dipatwakan MUI, walaupun mungkin masyarakat ada kontroversi apa, tapi kalau saya berpikir kalau saya jadi pemerintah atau jadi MUI, pasti saya pun akan mengeluarkan fatwa seperti itu karena khawatir masyarakatnya terkena wabah atau musibah. Maka dalam qawaid usul fikih dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan atau sekarang mencegah kemungkinan menyebarnya virus COVID-19 sehingga tidak terkendali, itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Misalnya fatwanya tadi kan, kalau misalnya daerah itu sudah ini mungkin sholat di rumah, memang sholat ke masjid itu baik harus kalau dalam kondisi yang memungkinkan, tapi mencegah kemafsadatan itu lebih diutamakan. Mungkin makanya mengeluarkan fatwa seperti itu. Jadi ketika kita diuji dengan syar'i, maka kita harus senantiasa bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti tawakal itu kita berusaha semaksimal mungkin, baik lahir atau batin, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu bukan kuma Allah. Seperti sahabat Nabi, ya Rasulullah, apakah tawakal itu saya ikat? Apakah tawakal itu unta saya biarkan saja dan saya tawakan kepada Allah, atau unta saya ini saya ikat lalu saya bertawakal kepada Allah? Yaitu yang benar diikat untanya dan bertawakal kepada Allah. Intinya harus berusaha seperti itu bisyarri. Lalu yang kedua, kita akan diuji dengan kenikmatan. Ujian kenikmatan ini sangat berat dibanding ujian kesulitan. Kadang kala kita tidak sadar bahwa itu ujian, ya Pak. Kadang kala kita tidak sadar bahwa kenikmatan, nikmat sehat, harta yang banyak itu ujian, tidak sadar. Makanya banyak orang yang tidak lulus menghadapi ujian ini. Kata dalam Al-Quran Fussilat 51, wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanabi wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Jadi kebanyakan manusia itu apabila diberi kenikmatan maka banyak lupa pada Allah, berpaling kepada Allah. Tapi ketika dikasih kesusahan maka ia baru kembali kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, kami kalau diuji dengan kesulitan mampu bersabar, tapi kalau diuji dengan kebaikan kami tidak mampu bersabar. Karena kadang-kadang ujian kenikmatan itu kita tidak merasa ujian. Jadi ketika kita diuji dengan kepedihan, maka kita harus berusaha sabar dan tawakal. Ketika kita diuji dengan kenikmatan, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan menggunakan segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu
senantiasa baik. Kalau diuji dengan kepedihan, ia selalu bersabar. Kalau diuji dengan kenikmatan, ia selalu bersyukur. Jadi tidak ada ruginya dua-duanya. Kalau diuji dengan kepedihan, sakit, berarti itu adalah kebaikan kalau kita menyikapinya dengan sabar. Sebab ujian kepedihan itu akan menjadi kiparat dosa kita. Kita sakit kepala atau bingung, sedih, misalnya keluarga kita ada yang sakit, semuanya itu akan menjadi penghapus dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya mungkin hikmah ya yang dapat kita ambil daripada ujian itu, di antaranya kalau kita melihat Nuktatul Musibah di dalam kitab Al-Hikam li Ahmad bin Athaillah, di antara hikmah musibah itu yang pertama adalah iqbaluhu alal maula. Jadi kata Imam Ahmad bin Athaillah, man zonna infikaka ludpihi an qadarihi fazalika likusuri nadrihi. Jadi barang siapa yang menyangka, yang mempunyai pandangan bahwa ketika Allah memberikan suatu musibah, dia itu menyangka bahwa Allah sudah tidak sayang lagi kepadanya, maka itu karena pandangan, diakibatkan pandangan yang kurang iman. Karena Allah memberikan musibah itu bentuknya, kalau kita mau memahami dengan benar, itu adalah sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan musibah wabah Covid-19 ini, maka di antara nukta musibah itu iqbaluhu alal maula, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat Allah akan paksa kita dengan dikasih musibah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, mungkin tadi kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lalu diuji, maka itu adalah ujian keimanan, seperti Nabi Ayub, supaya derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi orang yang misalnya rajin bermaksiat, orang mukmin yang rajin maksiat dikasih musibah, bukan Allah benci, tapi itu kasih sayang Allah. Allah pengen mengingatkan supaya kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, karena belum terlambat sebelum nanti kita meninggal. Belum terjadi, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kalau tidak dikasih musibah, kadang kita, kalau bahasa Sundanya melempeng we gitu nya Bu, lempeng we teu emut gitu. Tah ketika dikasih musibah, maka kita harus senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang selanjutnya, di antara rahasia atau nuktatun fil bala itu, inna fil bala do'fan nafsi wadihabi kuwatiha. Masih ada ya Ustaz? Sesungguhnya di dalam rahasia sebuah musibah itu adalah proses pelemahan diri. Proses pelemahan diri. Kadang kita sebagai manusia karena mempunyai segalanya, merasa cukup, harta yang banyak, jadi merasa sombong, merasa ujub. Wah, saya udah punya persiapan ini, ternyata dikasih wabah virus corona semuanya, harta yang banyak dan sebagainya tidak berguna. Akhirnya dengan musibah ini maka hikmahnya adalah do'fan nafsi, pelemahan diri, supaya kita ini melemahkan diri, merasa hina, tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadinya sombong ketika dikasih musibah, maka hatinya menjadi lunak, menjadi kembali kepada Allah. Karena
Sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pantas untuk sombong dan ujub. Itu yang selanjutnya inna fil bala dofan nafsi wadihabi kuwatiha. Yang selanjutnya innal abda yahsulahu ta'at. Jadi dengan musibah ini bagi seorang mukmin, yaitu kalau kita sikapi dengan sabar, maka musibah ini akan menjadi sumber ketaatan, sumber nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat An-Nahl ayat 96. Yang selanjutnya yang terakhir, rahasia musibah ini yaitu innahu yahsulau biha kifaratud dzunub. Jadi musibah itu, sekecil apapun musibah itu bagi seorang muslim akan menjadi kifarat dosa. Kata Rasul, ma yusibul muslim minasobin walawasobin, tidaklah seorang muslim terkena kelelahan. Bapak capek usaha mencari rezeki, mengais rezeki, lelah, itu dihadapi dengan sabar. Lelah, walawasobin, sakit, kepala sakit, ibu di rumah masak ini, ngurus anak, lelah sampai sakit kepala. Nah, itu akan menjadi kifarat dosa. Walahamin, bingung bagaimana cara mendidik anak supaya anak kita soleh, bagaimana memikirkan, bingung caranya gimana. Walahuznin, sedih, ditimpa kesedihan, misalnya anak kita sedang sakit atau ayah ibu kita sedang sakit, kita agak sedih. Lalu wala azza, gangguan, ada gangguan apa saja, misalnya wala gomin, gundah galana hatta saukatin yusakuha, sehingga duri yang menusuk itu akan menjadi kifarat dosa kalau kita sikapi dengan sabar. Mungkin itu Ibu untuk menguatkan hati kita. Tadinya saya tidak akan membahas itu, tapi mudah-mudahan dengan itu hati kita menjadi semakin kuat, keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya belum ada pelarangan kita untuk datang ke masjid, ya maka kita harus datang ke masjid, ya harus datang ke masjid. Emang ada sebuah hadis, saya dikirim Ustaz, saya belum mencek, tapi katanya hadisnya hasan. Jadi kalau kita sehat, tubuh kita masih sehat, tidak sakit, kan ada fatwa MUI ya, Ustaz, kalau yang sakit, nah itu sebaiknya di rumah salatnya. Kalau kita masih sehat dan belum ada larangan dari pemerintah, karena walau bagaimanapun kita harus atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri atau pemerintah di antara kita. Walaupun ada sebuah hadis banyak riwayatnya, saya baca dikirim dari Ustadz, dari kakak ipar saya dari Jakarta, tapi saya belum sempat mengecek, tapi katanya hadisnya banyak jadi hasan. Mungkin bagi yang sehat ini bisa diamalkan, bisa dengan keyakinan. Innallaha idza anzala ahah minas sama alal alil suripat an umaril masajid. Jadi wallahu alam bisawab. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan penyakit wabah dari langit kepada ahli bumi, maka akan dijauhkan dari orang-orang yang gemar memakmurkan masjid. Lalu dalam hadis qudsi itu riwayat Ibnu Asakir, sekarang riwayat Imam Baihaqi. Hadis qudsi yaqulu azza wa jalla inilahamu bi'alil ardi azaban, apabila kata Allah, ini hadis qudsi, Allah berfirman, ini sungguhnya aku lahamu apabila aku menghendaki dengan ahli bumi menyiksa mereka, fa idzan nadartu ila umari buyuti, maka aku melihat kepada orang-orang yang memakmurkan rumahku, yaitu masjid, wal mutahabina fi, dan orang-orang yang mencintai di jalan, saling mencintai di jalanku, wal mustaghfirina, dan orang yang beristighfar bil ashar, di waktu sahur, suripat anu, maka dijauhkan dari mereka. Dalam hadis yang lain Baihaqi mengatakan, riwayat Baihaqi, idza ahatun minas sama unjilat suripat an umaril masjid. Jadi apabila Allah menurunkan penyakit dari langit, maka akan dijauhkan dari orang yang memakmurkan masjid. Namun walaupun begitu, saya belum mengecek ini, baru Ustaz, tapi kata hadisnya hasan, belum mengecek. Tapi bagi kita yang masih sehat dan belum ada larangan, maka gitu, sebaiknya kita masih
datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, kecuali kalau sudah ada larangan dan daerahnya sudah zona merah, maka kita taati fatwa MUI. Insya Allah dengan mentaati fatwa itu, insya Allah kita pun mendapat pahala. Kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kitab Al-Husu fi Sholat Bidul Kitabi was Sunnah. Mungkin bisa di lain waktu. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dari penyampaian saya, karena tadi saya tidak akan sharing masalah itu tadinya, tapi kebetulan situasi dan kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahannya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahannya itu adalah mutlak kesalahan saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.